Qin Mu berlari dengan kecepatan luar biasa, ki vitalnya mengalir semakin kuat. Tidak peduli seberapa jauh ia berlari, penduduk desa lansia cacat selalu dapat mengimbangi langkahnya. Bahkan si buta tampak mampu mengikuti kecepatan mereka, seolah-olah ia melangkah di tanah yang datar. Tiba-tiba, saat Qin Mu memasuki sebuah hutan, sebuah sosok hitam pekat muncul dan berteriak, "Imati kau, anak muda!" Itu adalah seekor kera iblis. Dengan marah, ia menyerang wilayahnya yang kembali diganggu oleh anak muda ini. Si tua Ma, yang hanya memiliki satu lengan, melirik sekilas ke arah kera iblis yang tengah mengamuk. Tatapannya kosong dan tak bernada, membuat binatang raksasa itu merasa ketakutan seketika, seolah-olah nyawanya akan melayang dalam sekejap. Akhirnya, ia tak berani bertindak lebih jauh dan segera melarikan diri. Qin Mu terus berlari tanpa henti, ki vitalnya terus mengalir dengan cepat selama perjalanan, tanpa ada gangguan. Baru ketika ia kembali ke desa lansia cacat, kesadarannya kembali pulih dan ia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi kotoran. Tanpa disadari, lapisan tebal lumpur, entah itu darah hitam atau lemak, telah menutupi tubuhnya. Muer, pergi ke sungai dan mandilah, dikata nenek si dengan lembut. Si buta, temani dia agar monster di sungai tidak menculiknya. Si buta, dengan tongkat bambunya, mengikuti Qin Mu menuju sungai. Qin Mu segera melepas pakaiannya dan terjun ke dalam air untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran. Si buta mengetuk permukaan sungai dengan tongkat bambunya, mengusik seekor ikan hijau besar yang tiba-tiba muncul. Ikan itu melompat ke udara, memercikkan air ke segala arah. Panjangnya sekitar 6,5 meter dengan kumis yang menyerupai 8 tentakel, masing-masing sepanjang 3 meter. Setelah selesai membersihkan diri, Qin Mu menatap ombak sungai. Keberanian yang membuncah dalam dirinya mengubahnya menjadi api yang membakar. Ki vitalnya mengalir tak terkendali, mencapai tenggorokannya hingga teriakan parau keluar dari mulutnya. Teriakan itu seakan memanggil kekuatan dari dunia lain. Suara teriakannya menggema hingga ke seluruh pegunungan dan hutan, membuat permukaan sungai bergetar hebat. Dengan tubuh yang masih terendam air, Qin Mu berdiri tegak, melepaskan teriakan yang bergema dan kemudian melesat dari air, berlari dengan langkah lebar di atas permukaan sungai. Setiap langkah yang ia ambil seolah menyatu dengan ki vitalnya, menciptakan ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Setiap kali kakinya menyentuh air, air tersebut meledak ke segala arah. Sebelum air yang tersentuh itu jatuh kembali ke sungai, Qin Mu sudah melesat beberapa meter ke depan, berlari dengan cepat menyeberangi sungai. Ketuk! 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 Suara langkahnya yang menghantam permukaan air bergema jelas di udara. Dalam sekejap, Qin Mu berhasil berlari sejauh 1 mil di atas air. Ia merasa bebas seperti burung yang terbang di angkasa. Teriakannya semakin keras, setiap langkahnya membawa kegembiraan yang tak terbendung, seakan seluruh sungai menjadi miliknya. Suara langkahnya seperti simfoni surgawi, dipadu dengan teriakan naga dan burung phoenix yang terdengar merdu. Kecepatan Qin Mu luar biasa. Dalam waktu singkat, ia berhasil berlari menyeberangi sungai dari satu sisi ke sisi lainnya. Angin sepau-sepau bertiup, menggoyangkan permukaan air saat ia kembali ke tempat semula. Si buta bersandar pada tongkat bambunya, memperhatikan Qin Mu yang berlari dengan gembira. Angin yang berhembus membelai rambut putihnya, dan senyum tipis tampak di wajahnya. Anak itu terus berteriak dari satu sisi sungai ke sisi lainnya, sementara angin dingin datang dan membekukan selangkangannya, ujarnya dengan suara lantang. Apakah kau merasa kedinginan saat berlarian tanpa pakaian seperti itu, Muer? Qin Mu terkejut mendengar kata-kata si buta, seketika ia jatuh ke dalam air dengan suara cipratan. Teriakan keheranan bergema di udara. Tak lama setelah itu, Qin Mu muncul dari air, berenang menuju pantai dan keluar dengan cepat, merasa malu. Ia mengeringkan tubuhnya sebelum mengenakan pakaian kembali. Di tepi sungai, momen pencerahannya telah membuatnya lupa akan dirinya yang telanjang. Berlari menyeberangi sungai dalam keadaan seperti itu ternyata memberikan sensasi yang menyegarkan. Untung saja kakek buta tidak bisa melihat, pikirnya, malu. Selesai berpakaian, Qin Mu merapikan kemejanya dan mendongak. Ia terkejut melihat si tua Ma, si bisu, dan penduduk desa lainnya berdiri di hutan di depannya. Bahkan nenek si dan kepala desa, yang sedang digendong dengan tandu, ikut hadir. Wajah Qin Mu langsung memerah. Nenek, kapan kalian semua sampai di sini? Tanyanya dengan tergagap. Nenek si tertawa terbahak-bahak. Muer, kami sudah melihat bokongmu berkali-kali, jadi tak perlu malu. Kami mendengar teriakanmu yang penuh semangat dan datang untuk melihatnya. Kemarilah, Muer, kata kepala desa sambil terbatuk pelan. Karena kau dikejar oleh 5 praktisi alam embrio roh, mungkin ada luka yang sulit dilihat. Biarkan apoteker memeriksamu. Qin Mu melangkah maju dan membiarkan apoteker memeriksa tubuhnya dengan cermat. Setelah selesai memeriksa, apoteker menggelengkan kepala. Tidak ada yang serius. Luka-lukanya hanya luka ringan.
Kepala desa kemudian melakukan pemeriksaan sendiri dan mengonfirmasi bahwa Qin Emyu dapat melanjutkan. Tukang daging segera menariknya pergi untuk melatih keterampilan pisaunya. Tidak puas dengan fakta bahwa Qin Emyu harus melawan lebih dari 5.000 serangan untuk mengalahkan kakak seniorku, tukang daging berniat memberi pelatihan yang lebih keras. Apoteker mengamati dengan cermat latihan pisau Qin Emyu, sambil berjalan menuju tandu kepala desa. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" tanya kepala desa. Kecepatan kultivasi Ki vitalnya meningkat sangat pesat, luar biasa cepat, seru kepala desa dengan kagum. Perbedaan antara kemarin dan hari ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Teriakan tadi hanya bisa terjadi karena tenggorokannya beresonansi dengan Ki vital. Teriakannya bahkan memiliki karakteristik dewa dan iblis. Mengingat dia belum menghancurkan dinding embrio rohnya, bahkan seorang praktisi alam embrio roh pun tidak akan mampu mencapai resonansi seperti itu. Seandainya kita manusia biasa, kita akan memerlukan 20 tahun untuk mencapai titik itu. Teriakan Qin Emyu yang tak sengaja ia keluarkan saat berlari menyeberangi sungai adalah hasil dari resonansi antara tenggorokannya dengan Ki vital. Tanpa disadari, ia juga memasukkan unsur suara iblis yang pernah ia dengar di reruntuhan ke dalam teriakannya. Anehnya, ia juga mengingat suara para gadis dan suara dewa yang pernah ia pelajari. Akibatnya, teriakannya mencampurkan suara dewa dan iblis tanpa ia sadari. Ketika yang lain mendengar teriakan Qin Emyu, mereka hanya menganggapnya biasa saja, karena mereka tidak bisa merasakan kedalaman dari suara itu. Namun, kepala desa, yang lebih peka, mendengar dengan jelas bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Resonansi dewa dan iblis. Apoteker terlonjak terkejut. Bagaimana dia bisa mencapai hal seperti itu? Sungguh mengerikan bisa mengalami peningkatan kultivasi yang biasanya memakan waktu 20 tahun dalam semalam. Apakah ini akibat darah keempat roh yang ada pada dirinya? Kepala desa menggelengkan kepalanya. Meskipun darah keempat roh dapat meningkatkan konstitusi dan ki vitalnya, untuk mencapai tingkat seperti ini tidak mungkin. Apoteker terdiam sejenak, berpikir keras. Kemudian, ia menjawab, mungkinkah MUR sebenarnya adalah seorang jenius alami? Mungkin dia memang lahir dengan potensi luar biasa yang bisa dikembangkan sejak awal. Tapi, jika dia seorang jenius alami, mengapa tubuhnya tampak seperti manusia biasa? Kepala desa mengerutkan kening. Jenius alami selalu terlahir dengan tubuh roh. Lagi pula, untuk benar-benar mencapai resonansi antara dewa dan iblis, siapa yang bisa melakukannya? Apakah resonansi dewa dan iblis dalam tangisannya itu baik atau buruk? Tanya apoteker, penasaran. Saya tidak tahu, jawab kepala desa. Saya hanya mendengar suara dewa dan iblis bergema dalam tangisannya. Keduanya saling bertarung, dan saya tidak yakin apakah itu pertanda baik atau buruk. Apoteker terdiam, matanya menatap kosong, lalu bertanya, jika begitu, dari mana asalnya suara dewa dan suara iblis itu? Aku juga tidak tahu, jawab kepala desa, suara mereka penuh keheranan. Kepala kedua pria itu terasa berat, sakit, akibat tidak bisa memahami situasi yang sedang terjadi. Sudah lama mereka tidak merasa bingung seperti ini, terutama sejak mereka mengadopsi Qin Emyu yang dulu hanyut di sungai. Malam pun tiba, dan desa lansia cacat kembali diselimuti kegelapan. Nenek Si tidur di kamarnya, begitu juga Qin Emyu yang tidur sendirian. Di tengah malam, suara gemuruh bergema dalam pikiran Qin Emyu yang sedang tertidur. Suara itu terdengar merdu dan jauh, mengingatkannya pada suara dewa dan iblis yang sebelumnya dia dengar. Kini, suara itu semakin keras, saling bertarung, seolah-olah kedua pihak itu saling beradu kekuatan. Resonansi antara suara dewa dan iblis mulai berubah menjadi bentrokan antara kegelapan dan cahaya. Dalam benaknya, Qin Emyu seakan-akan berubah menjadi jiwa tak berwujud yang melayang di atas medan pertempuran itu, menatap dengan kosong ke bawah. Pertarungan antara kegelapan dan cahaya ini tampak sangat mirip dengan apa yang dia saksikan di reruntuhan sebelumnya, meskipun kali ini lebih luas dan megah. Kegelapan tampak seperti tentakel-tentakel raksasa yang terus menerobos cahaya, sementara cahaya itu menyerang dengan semburan-semburan kuat, mencoba menghapuskan kegelapan. Tak lama kemudian, Qin Emyu mulai melihat dengan jelas apa yang membentuk kegelapan dan cahaya. Ternyata, kegelapan itu adalah gelombang setan yang terus menderu menuju cahaya, seperti gelombang pasang yang tak terkendali. Suara iblis bukanlah suara satu entitas, melainkan teriakan perang dari miliaran iblis. Cahaya pun tidak berbeda, ternyata itu adalah lautan dewa yang mengenakan baju zirah emas, berteriak serentak, menyerbu dengan semangat untuk melawan para iblis. Qin Emyu yang berada di atas pertarungan ini melihat kedua kekuatan besar tersebut seperti titik-titik kecil yang bertarung di bawahnya. Awalnya dia berpikir ini hanya bentrokan antara cahaya dan kegelapan, karena jaraknya terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Namun, setelah menyaksikan lebih dekat, dia terkejut dan ngeri dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba Qin Emyu membuka matanya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan suara-suara keras dari para dewa dan iblis memenuhi pikirannya, hampir membuat kepalanya terasa terbelah. Namun, pada saat yang sama, liontin giok yang selalu dia kenakan di dadanya perlahan melayang ke udara.
Ia bergerak dengan lembut hingga berada di tengah alisnya, mengeluarkan aura yang menenangkan. Perlahan, suara-suara itu mulai mereda dan akhirnya menghilang. Qin Emu terdiam sejenak, duduk tegak dan menarik napas dalam-dalam. Kebingungannya semakin dalam. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, Qin Emu berjalan keluar dari rumah, menyusuri desa, sambil memperhatikan liontin giok yang berkilau di tangannya. Cahaya yang dipancarkan oleh liontin itu tampak lembut dan redup, selaras dengan cahaya patung-patung batu yang tersebar di desa. Kegelapan menyelimuti kawasan di luar desa, namun cahaya liontin giok itu tampak begitu halus dan lembut, hampir menyatu dengan kegelapan malam. Qin Emu memandang liontin itu dengan penuh keheranan. Matanya berbinar, seolah tidak bisa melepaskan pandangannya. Tanpa disadari, nenek si mendekat dari belakang dan melihat pemandangan yang cukup aneh ini. Meski kami membesarkannya di desa lansia cacat, dia sepertinya tidak cocok di sini, dipikirnya dalam hati, perasaan sakit memenuhi dadanya. Suatu saat dia pasti harus pergi. Namun, tiba-tiba tekad yang kuat muncul di mata nenek si. Hatinya seolah menemukan kepastian baru. Dunia luar jauh lebih berbahaya daripada runtuhan besar. Dia belum cukup kuat. Belum.